Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share 5 hal yang bisa kita pelajari dari Squid Game dalam membangun sebuah bisnis. Apakah kalian sudah pernah menonton film ini? Ataukah kalian sedang menontonnya saat ini sekarang? Film ini bercerita tentang seorang, aku lupa namanya, yang dililit hutang, dililit banyak sekali hutang, dan dia diperkenalkan dengan permainan masa kecil atau permainan zaman kecil, yaitu Squid Game itu, dan itu berhadiah banyak pokoknya, aku nggak tahu, pokoknya jumlahnya dalam won, beratus juta atau miliaran won kayak gitu, dan itu sangat banyak sekali, bisa untuk melunasi hutangnya dan juga untuk hidup yang nyaman di kemudian hari. Tapi mereka harus mempertaruhkan nyawa di sana. Nah, mungkin bagi kalian yang sudah nonton, kalian sudah paham ceritanya kayak gimana. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari sebagai seorang pebisnis dari film tersebut? Yang pertama adalah jangan pernah berhutang tanpa perencanaan. Oke? Seperti yang kita tahu semua, film itu diawali dari seseorang yang punya hutang yang sangat banyak, bahkan sampai diancam oleh debt collector untuk mengambil organ dalamnya kan, kalau misalkan dia tidak mampu melunasi kayak gitu. Nah, bahkan sampai ke situ juga gitu loh. Artinya hutangnya itu sangat banyak, sedangkan kemampuan dia untuk membayar itu mungkin tidak ada. Sehingga dia akan ditekan rasa ketakutan kemana-mana. Karena itu kalau misalnya kalian pengen buka bisnis, jangan sembarangan kalau berhutang. Bukan berarti aku melarang kalian untuk berhutang, enggak. Hutang itu tetap perlu, tapi harus ada perencanaannya. Oke? Harus ada perencanaannya. Misalnya hutangnya berapa, kemudian hutang ini tuh digunakan untuk apa, kemudian nanti pengembaliannya gimana, cara bayarnya gimana caranya untuk mengembalikan dana ini, kayak gitu. Kita harus pikirin matang-matang. Apalagi kalau misalnya hutangnya itu bukan untuk bisnis, sesuatu yang produktif, tapi untuk konsumtif. Misalnya untuk beli motor baru, atau untuk beli mobil baru, atau untuk beli handphone baru, kayak gitu. Jangan kayak gitu. Kalau cuma buat kayak gitu aja, jangan hutang. Ya kumpulkan uang dulu, nabung, baru beli. Tapi kalau kalian memang hutang untuk sesuatu yang produktif, pastikan kalian punya perhitungannya kayak gitu. Itu yang bisa kita pelajari. Kalau enggak, sesuatu hal yang buruk akan terjadi ke kalian. Tidak hanya debt collector, tapi juga orang-orang lain yang bisa saja memanfaatkan hutang kalian itu untuk meraih keuntungannya mereka dan merugikan kita sendiri. Kemudian yang nomor 2 adalah selalu lakukan riset sebelum melakukan sesuatu dalam bisnis. Contohnya kalau misalnya kita mulai bisnis baru, atau kita launching produk baru, atau kita ganti target market, atau kita buat variasi baru, atau kita ganti tim misalnya, atau membuat divisi baru dalam sebuah bisnis. Seperti yang kalian tahu dalam filmnya, ada beberapa orang yang mencoba untuk mencari tahu game apa berikutnya. Untuk apa? Biar mereka menyiapkan strategi berikutnya. Oh, kalau misalnya gamenya kayak gini, aku akan strateginya kayak gini, kayak gitu. Seperti yang dilakukan oleh salah satu cewek yang di kamar mandi, kemudian manjat ventilasi, kemudian dia tahu bahwa mereka sedang memasak gula, katakanlah. Nah, dari situ mereka tahu kalau misalnya mungkin permainan berikutnya adalah gulali. Sehingga mereka memilihnya adalah memilih segitiga atau kotak atau lingkaran yang mudah-mudah, bukan memilih payung. Riset ini juga penting, jadi kita harus punya data sebelum melakukan sesuatu. Contohnya kita mau launching bisnis, ya kita harus tahu datanya, kita harus tahu marketnya itu seperti apa. Kita harus tahu apa yang mereka inginkan. Kita harus tahu mereka itu mampu belinya seperti apa. Kayak gitu. Jadi kita harus tahu datanya dulu. Dari mana ya? Dari riset, dari cari tahu. Jangan sampai kita nggak tahu apa-apa, cuman pengen saja buka bisnis kayak gitu. Tujuannya itu pokoknya pengen kaya, pengen cepet dapat uang banyak kayak gitu. Jadi kita mulai bisnis ya sekedar mulai aja, tanpa ada riset, tanpa ada penelitian dan sebagainya, dan kita menghabiskan uang banyak di sana ya kemungkinan berhasil ada, tapi itu kan kecil banget gitu loh. Kemudian yang nomor 3 adalah kalian harus perhatikan kompetitor kalian dan lingkungan sekitar. Oke? Kalian kalau misalnya menemukan sesuatu yang baru, jangan buru-buru gerak dulu. Oke, seperti yang di dalam filmnya, kalau misalnya ada game baru yang belum kalian ketahui aturannya seperti apa, cara bermainnya seperti apa, maka biasanya kalau misalnya kita salah melangkah, bisa jadi nyawa kita taruhannya. Kayak gitu, itu yang di dalam filmnya. Karena itu kita harus memperhatikan sekitar dulu. Kita harus memperhatikan lingkungan. Misalnya dalam bisnis. Kalau misalnya kita pengen buka bisnis baru, bisnis katakanlah ayam geprek katakanlah. Kita lihat lingkungannya dulu. Apakah mereka siap untuk membayar sesuatu, membayar ayam geprek itu dengan yang kita berikan. Misalnya kita berikan harga ayam gepreknya katakanlah 20.000. Apakah lingkungan sekitar itu siap? Apakah lingkungan sekitar itu tidak alergi ayam?
Apakah mereka suka pedas? Kita harus baca, kita harus lihat lingkungan sekitar dulu sebelum kita main. Kemudian kita juga harus perhatikan kompetitor. Gimana sih caranya kompetitor, kalau misalnya ada kompetitor ya, gimana sih caranya kompetitor itu mendekati pelanggan? Cara jualnya itu gimana sih? Cara melayani pelanggan itu kayak gimana sih? Nah, kita harus melihat itu dulu. Cara mainnya itu kita harus tahu dulu sebelum kita memulai bisnis. Karena kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba langsung memulai sesuai dengan keinginan kita, ya bisa jadi kita akan gagal. Kayak gitu. Makanya banyak sekali orang yang cuman fokus di goalsnya aja, cuman fokus di pokoknya aku pengen cepet jualan, dapat uang dan sebagainya, tapi mereka nggak pernah memperhatikan kondisi sekitar. Mereka cuman berasumsi bahwa dirinya sendiri mungkin kalau gini berhasil, mungkin kalau ini berhasil, tanpa melihat sekitar, tanpa memperhatikan kompetitor. Kayak gitu, oke? Kemudian yang nomor 4 adalah jangan pernah percaya 100% ke semua orang, oke? Setiap orang. Karena bisa jadi kawan kita nantinya akan menjadi lawan kita. Seperti yang di dalam filmnya. Ada satu momen di mana yang di game kelereng bahwa mereka akan melawan partnernya sendiri. Yang dipikirnya oleh mereka adalah partner itu adalah mereka akan bekerja sama untuk meraih sesuatu, untuk mencapai sesuatu. Tapi ternyata setelah di lokasi, mereka disuruh atau dikondisikan mereka akan bertanding, mereka akan bertarung satu sama lain dengan partnernya. Di dalam dunia nyata, di dalam bisnis, mungkin kejadian itu bisa terjadi. Kalau misalnya katakanlah kita sudah dekat dengan partner kita sudah dekat dengan ya salah satu orang lah katakanlah. Kita sudah anggap dia sahabat sendiri, bro sendiri, saudara sendiri katakanlah. Tapi ada kondisi tertentu, katakanlah mungkin dia itu ada masalah yang sangat besar dan dia nggak berani cerita ke kamu. Dan masalahnya itu katakanlah membutuhkan uang banyak sehingga dia akan melakukan sesuatu segala hal untuk mendapatkan uang banyak. Nah, dari situ dia bisa saja menipu kamu. Karena kamu yang paling mudah ditipu. Kenapa paling mudah? Karena dia orang yang paling dekat dengan kamu. Dia yang tahu kelemahan kamu, dia yang tahu celah-celah di bisnis kamu kayak gitu. Karena mungkin kamu ngasih tahu segalanya ke dia. So, jangan percaya 100% ke setiap orang. Even itu adalah sahabat atau orang terdekat kamu. Kalau dalam bisnis mending kamu buat hitam di atas putih. Kerjamu itu kayak gini, bagianmu itu di sini, tanggung jawabmu di sini. Kalau kamu tidak bisa melaksanakan tanggung jawab, maka sanksi adalah kayak gini. Itu harus jelas. Even itu saudara sendiri, even itu pasangan sendiri bahkan, karena dalam bisnis apapun bisa terjadi gitu loh. Jadi kalian nggak boleh sembarangan untuk percaya kepada orang. Bukan berarti aku melarang untuk percaya orang, karena kepercayaan itu juga penting. Tapi jangan 100%. Kalian perlu curiga sedikit-sedikit kalau misalnya dia sudah mulai aneh, kalau misalnya dia melakukan sesuatu yang di luar ya dari yang biasanya, atau bukan dia banget kayak gitu, kamu perlu untuk curiga. Kemudian yang nomor 5 adalah strategi membuat tim yang sebelumnya lemah menjadi kuat. Seperti yang di game tarik tambang, timnya yang pemain utamanya itu adalah terdiri dari tim-tim yang lemah. Ada cewek, kemudian ada orang tua juga, dan lawannya adalah tim-tim yang kuat, yang berotot katakanlah. Nah, bagaimana caranya tim kecil ini bisa menang dalam game itu? Mereka menggunakan strategi. Gitu kan, strategi step by step, dan semua orang itu menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan strategi yang diajarkan, sesuai dengan strategi yang diterapkan. Dalam bisnis juga seperti itu, kamu harus punya strategi sebelum kamu menjalankan bisnis. Misalnya di tim kamu ada 5 orang, satu orang ini tanggung jawab ke sini, kamu harus kayak gini kayak gitu. Misalnya di bulan pertama ada target katakanlah omset kita harus gini, target kita adalah mencapai pelanggan sekian katakanlah. Nah, demi mencapai pelanggan sekian itu tiap orang punya part sendiri-sendiri, punya tugas sendiri-sendiri. Nah, kamu harus bisa memberikan tugas-tugas itu, dan kamu harus punya strategi. Jadi kalau misalnya kayak gini harus kayak gini. Jangan langsung asal pokoknya kamu rekrut katakanlah nih, kamu rekrut anggota, rekrut yang pinter-pinter, yang kuat-kuat, tapi kamu tidak memikirkan strategi, jadi mereka bergerak secara sendiri-sendiri, nggak nyambung. Itu justru akan merusak. Meskipun di dalam tim kamu itu semuanya isinya orang-orang hebat, tapi kalau tidak tersinkronisasi dengan baik, tidak ada strategi dengan baik, maka bisa jadi bisnis kamu bisa hancur ke depannya. Kayak gitu, sama seperti yang ada di dalam film itu. Oke teman-teman, itu 5 hal yang bisa kita pelajari dari film Squid Game itu.
Jadi kalau misalnya kita menonton sesuatu, jangan hanya melihat dari sisi dramanya saja, jangan lihat dari sisi kesedihannya saja, jangan lihat dari sisi jeleknya saja, tapi kita bisa lihat dari sisi yang positifnya. Yang baiknya kita ambil, yang jeleknya kita buang. Kayak gitu. Seperti dalam Squid Game itu mungkin banyak sekali hal-hal yang kasar, hal-hal yang mengintimidasi, hal-hal yang seperti bunuh-bunuhan dan sebagainya, tapi kita bisa mengambil sisi positif dari sana. Hal-hal yang bisa kita pelajari untuk mengembangkan bisnis, terutama di bisnis ya, karena memang channel ini membahas tentang bisnis, terutama bisnis online. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat bagi kalian. Share video ini ke teman-teman kalian biar mereka nggak hanya nonton filmnya saja tapi juga belajar dari filmnya. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Saya Syaiful, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.